Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sumber dan Karakteristik Ajaran Islam pada mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Syahri MPDI. Baik, sebelum lanjut, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya Muhammad Salihuddin Saleh selaku moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, Muhammad Al-Ansori sebagai pemateri. Dan yang ketiga, Teguh Febiawan Pratama selaku pemateri juga. Adapun subtema kita pada pembahasan kali ini, yang pertama, pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, Islam dan karakteristiknya. Dan yang ketiga, kajian sains di dalam Al-Quran dan hadis atau bukti ilmiah. Baik, tanpa basa-basi kita serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Muhammad Al-Ansori yang akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Kepada saudara Muhammad Al-Ansori menjelaskan materi yang sudah diberikan. Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. 2 poin atau 2 indikator diantaranya memiliki peran yang paling penting bagi umat Islam dalam menetapkan suatu hukum. Di antaranya Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri memiliki 2 pengertian, yaitu menurut bahasa dan istilah. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia dan membacanya mendapatkan pahala. Al-Quran sendiri menempati posisi yang paling utama sebagai sumber hukum Islam, kemudian disusul oleh hadis dan ijtihad. Kemudian poin yang kedua, hadis atau sunnah. Hadis juga memiliki 2 pengertian menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata hadis memiliki arti baru atau sesuatu yang baru. Di samping berarti baru, al-hadis juga mengandung arti dekat, yaitu sesuatu yang dekat. Sedangkan menurut istilah, hadis dan sunnah hampir sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan penyempurna bagi Al-Quran supaya umat Islam tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Hadis atau sunnah juga bagian dari sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dengan fungsinya menjelaskan makna Al-Quran yang masih bersifat umum atau belum jelas implikasinya. Kemudian yang ketiga, ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti upaya atau kemampuan. Ijtihad menurut istilah adalah mengarahkan seorang mujtahid pada segala kemampuan dan upaya untuk menguraikan hukum syariat. Ijtihad juga diartikan sebagai pengerahan upaya untuk menangkap hukum syariat. Yang menjadi tumpuan ijtihad adalah salah satunya hadis Nabi yang mengatakan, jika seorang hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan kemudian itu benar, maka ia mendapat 2 pahala. Sedangkan jika ia memutuskan hukum dengan berijtihad dan kemudian itu salah, maka ia mendapat 1 pahala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara Muhammad Al-Ansori atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu Islam dan karakteristiknya. Oke, berbicara tentang Islam dan karakteristiknya, yang perlu kita ketahui di sini adalah kata asal muasal dari Islam itu sendiri. Maka di sini dalam makalah kami dicantumkan pengertian Islam secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab
terambil dari kosakata salima yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memelihara dalam keselamatan, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama ini dibentuk kata Islam. Secara terminologi, Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan dengan ajaran-ajarannya, sebagaimana terdapat di dalam pokok-pokok dan syariatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mewajibkan kepadanya untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Karakteristik Islam. Dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis para tokoh, dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepnya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, muamalah, atau kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Saudara Teguh Febiawan Pratama, yang akan menjelaskan materi kajian sains di dalam Al-Quran dan Hadis atau bukti ilmiah. Kepada Saudara Teguh Febiawan Pratama, disilakan. 1. Pengertian sains. Secara etimologi, sains merupakan alih bahasa dari sains yang berasal dari bahasa Latin sair yang artinya to know. Dalam arti sempit, sains diartikan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu sains biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama natural science atau ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua social science atau ilmu pengetahuan sosial. 2. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan atau sains. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pertama ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan keduanya adalah langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu lagi maha adil, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya di dunia untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Penelaahan kebenaran firman Allah melalui penguasaan sains akan membimbing manusia untuk mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan yang seharusnya disembah oleh manusia. Penelaahan sains telah dilakukan oleh para ilmuwan muslim pada masa lampau dan menjadi dasar pengembangan sains modern saat ini seperti ilmu pengetahuan, fisika, kimia, geografi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains. Namun, para saintis hanya meneliti dan menjawab sesuatu yang dapat diamati, sehingga kesadaran akan kebesaran Allah menjadi luput dari penjelasan sains. Kegagalan sains dalam mengobservasi Sang Pencipta menyebabkan ilmuwan tidak mempercayai adanya Tuhan dan mereka beranggapan bahwa hidup ini hanya sekali. Menurut Zaghul An-Najjar, Al-Quran dan Sunnah Nabi memberikan perhatian mendasar terhadap pilar-pilar agama termasuk ilmu pengetahuan,